Hi guys, good afternoon. Welcome back to me Fauza. Now I'm with my the same person, tapi talk about it's not about English. Kayak the previous video we talked about English, and this video we're not talking about English, but we're going to talk about life, and it is also related to books that he has read because he has read a lot of books. Is that right? Yeah. So like dia juga bikin program like reading books for 5 books a month gitu aja. Baru-baru belakangan ini sih. Ya, make a program for yourself ya kayak when you just stay at home, jadi kayak buat gitu. So I want to talk about the books that he has read, and maybe the first question is, among all those books that you have read, which one is your favorite? Oh, favorite? Ya. Apa? Susah ya pertanyaannya ya, kalau misalnya tanya favorit tuh selalu membingungkan, bingung lah. Ya, the istilahnya. title nanti aku akan buat di sini. Mungkin kalau pertanyaannya buku apa yang memicu sampai mau baca buku, banyak buku, aku bisa nyebutin ya. Kalau favorit aku bingung. Ya udah, apa yang memicu kau untuk baca terus? Like make you keep reading. Sebenarnya pasaran sih bukunya karangannya Haruki Murakami, penulis Jepang, judulnya tuh Norwegian Wood. Naruyu. Hah? Apa tadi lagi? Norwegian Wood. What is that about? Kalau secara title ya Norwegian Wood Iya. itu judul lagu The Beatles sebenarnya. Apa itu maksudnya? Apanya? Iya, itu tentang apa maksudnya? Bukunya. Bukunya tuh sebenarnya kompleks sih. Kompleksitas Haruki Murakami itu susah sebenarnya dijelasin. Jadi Haruki Murakami ini dikenal sebagai penulis yang jago buat pengandaian. Kalimat pengandaiannya itu terlalu dalam gitu. Kalau bukunya ditanya itu tentang cinta masa remaja sebenarnya antara Naoko sama tokoh utamanya, aku lupa siapa namanya. Jadi dulunya tuh mereka bertiga kan, Naoko, tokoh utama sama pacarnya Naoko. Nah cuman suatu hari tanpa alasan yang jelas pacar Naoko ini bunuh diri. Kenapa tuh? Nah itu spesialnya Murakami itu, selain dia jago pengandaian, dia buat misteri gitu. Jadi apa yang kau pelajari? Itu novel ya? Iya, novel. Apa yang kau pelajari dari novel itu? Absurditas hidup sih sebenarnya. What is the absurd thing of life that you think it's absurd? Like, wow, that's crazy. Life is absurd, and I love this novel. Apa yang buat kau kayak gitu? Ih, gila. Oh, buat kejadian gitu, misalnya absurd gitu. Ya, absurd ini gimana maksudnya? Mungkin kalau kita sekarang paling relate sih masalah ini ya, masalah nyari duit sih sebenarnya. Nyari duit. Jadi pernah kan suatu hari mesti berhubungan sama kucing gue nih. Suatu hari itu kucingku sakit. Nah, sakit dalam keadaan aku lagi nggak ada duit sebenarnya. Cuman kan karena Kau cinta kali sama kucing kau? iya cinta kali sama kucing kan, jadi kita tolong dulu, kita larikan ke rumah sakit hewan kan. Kita Padahal rawat kau nggak ada uang. Iya, masalah biaya nanti gitu. Nah, bingung tuh mau minta sama orang tua, malu, mau gimana malu kan. Ya, soalnya kucing gitu ya. Iya. It's not that really important bagi yang tidak suka Iya, kucing. Tapi cuman kepikiran terus kan, di alam bawah sadar, gimana nyari duit. Nggak lama besoknya datang saudara ngasih duit dengan jumlah yang pas. Itu absurd. biaya Enggak, kucing. bukan ngasih untuk kita aja gitu. Terserah digunain untuk apa, tapi jumlahnya sama. Aneh kan? Kita cuma mikir aja gitu dalam bawah sadar, nggak terucap gitu, tiba-tiba kejadian. Oh, Itu namanya that's absurditas hidup. absurd thing. Iya, you cuman know. kalau mau ditarik lagi secara histori ya, itu istilah absurd itu dikenal sama penulis namanya Albert Camus. Kalau bahasa Indonesia Albert Camus ya, cuman kalau bahasa Inggrisnya Albert susah. Camus. Mungkin ya, soalnya C. Albert C Camus. gimana spellingnya? CAMUS. U. Iya, US. Gimana baca? Ah, Susah namanya. itulah pokoknya. Susah namanya, Ya, kan? ya. Terus kenapa dia? Jadi ada tokoh Yunani, dia tuh kena hukum sama dewa. Dihukum sama dewa, suruh ngedorong batu besar ke sebuah bukit. Tahu sendiri kan, bentuk bukit kan pasti dari rendah ke tinggi kan. Nah, didorong terus, nanti sampai puncak jatuh lagi. Nanti dia ngulang lagi. Nah, dia dihukum sama untuk melakukan hal itu. Itulah yang namanya absurditas. Tuh sejarahnya di situ. Sejarah Yunani ya. Jadi masuknya ke filsafat sih, absurditas itu salah satu aliran. Terus Itu awal mulanya. Jadi apa bisa dibilang tuh hubungannya dengan apanya? sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi? Iya, luar ekspektasi kita. Dan Misalnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. bisa dibutuhkan, bisa enggak sih sebenarnya. Jadi kayak shit happens saya gitu, sesuatu yang Kau terjadi. pernah dengar cerita ini nggak? Semoga alam semesta mengampuni gitu istilah.
Sering. Istilah Itu istilah-istilah aman, anak alam. indie kan. Iya. Biar Jadi anak kalau semesta aku ambil bekerja. kesimpulan sebenarnya itu kan buku yang kau baca tulisan orang Jepang kayak tentang kayak kau relate-kan sama ke-absurd Kehidupan gue yang sendiri. ada di kehidupan kau kayak kok suddenly I get the money that I Iya, need gitu. iya. Kau nggak pernah ngomong, you nggak just pernah think apa. about I need this money but I don't know where to get it gitu. If I want to ask my parents about this, it will be so embarrassing. Terus kayak gimana ya caranya? But you keep thinking about aku harus bawa ini kucing ke rumah Iya, sakit gitu. iya. Aku butuh uang gitu dan tiba-tiba suddenly you get that Aja. money. Itu kalau misalnya kita bisa relate-kan ke agama kayak dan alam bawah sadar juga sih kayak have you ever heard about what you believe will happens? Terus when you really need something it will come to you. Percaya kalau secara agama kan. Sejarah agama. Jadi kalau sebenarnya itu relate kayak kalau ini ya bicara tentang agama ya apa aja yang kita mau pasti memang kalau kita butuh kali itu Pasti Allah terkabul. pasti kasih gitu. Kayak misalnya aku juga sering mengalami kayak misalnya aku jalan nih terus kayak ya Allah kayaknya aku pengen itu lah tapi aku nggak I don't tell anyone gitu. But suddenly when I reach home ada tuh makanan. Iya. Nah, aku Tapi kayak, iya, benar. tapi di keep thinking aja gitu. Makanya Tapi kalau masalahnya gitu, begitu kita dapat apa yang kita mau, apa yang kita butuh gitu, kita tuh sering nggak peka, sering ya, lupa kan. ternyata itu kayak ya Allah kasih gitu kalau aku Bisa sih jadi ya. Allah kasih, kalau dihubungkan secara filsafat bisa juga absurditas namanya. Ya, tapi sebenarnya kan semua kan harus kita relate-kan ke agama. Iya, nggak Kita masalah. bicara filsafat, enggak aku pernah baca filsafat tentang eksistensi manusia. Siapa tuh penulisnya? Aku eksistensi banyak kenal. Aku tidak berbicara, buku yang aku baca itu buku-buku agama. Jadi filsafat Oh. ketuhanan cuy. Gila sih itu aku hampir gila bacanya. Tarekat sih berarti. Iya benar, aku udah baca Menyatu dengan Tuhan. Tarikat Ma'rifatullah. Iya. Benarnya. Jadi aku baca tentang judulnya Kisah Mencari Tuhan. Bisa mencari Tuhan. Jadi itu filsafat. Jadi intinya dia bilang kayak gini. Akal pikiran manusia itu terbatas. Jadi tingkat ketinggian dunia filsafat itu sampai kita bertanya kayak jadi Tuhan itu di mana? Ah iya, ada juga kayak Itu gitu. tingkat filsafat paling tinggi loh dan itu nggak akan terjawab oleh manusia seperti kita. Ada yang bisa jawab We're gonna sebenarnya. be crazy. Ada yang bisa jawab. apa? Jalaluddin Rumi jawab. Iya, Jalaluddin Rumi itu salah satu sufi. Filsuf ya, Iya, sufi. filsuf. Iya. Zaman Ottoman ya, cuman dia di Iran kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Kemarin aku baru tonton video tentang Jalaluddin Rumi yang filsafat cinta. Oh, soal cinta. Iya. Aku kurang tertarik sih. Baca dari Itu cinta. kebetulan muncul kan karena aku kemarin nonton video tentang hidup ini lucu gitu maka tertawalah jadi muncul sampingnya itu filsafat Jalaluddin Rumi. Aku pernah baca juga itu kayak ya dia namanya dia sufi ya dan dia udah patah hati sama dunia, Pasti lah kalau patah hati dengan dunia dia udah kembali bersih kepada dari duniawi. iya jadi kayak mana tuh kalau kau rasa tingkat filsafat paling tinggi ketika kita mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Oh, maksudnya setuju apa enggak? Pernah, Gitu? iya, kayak mana? Setuju sih, setuju aja. Cuman kan, Ulang kita. Lanjut. cuman kan kalau filsafat kan based on penulisnya sendiri, pengalaman pribadi. Ada yang menjadikan pencarian Tuhan itu prioritas. Ada yang menjadikan dirinya bagian dari alam semesta. Apa fungsinya? Itu namanya eksistensi. Iya. Tuh. Nah, kalau tergantung siapa yang kita anut. Kan banyak tuh tokoh filsafat sebelum Islam ada duluan. Yang kau baca apa? Itu Yunani. Oh, Rumi salah satu yang baca. Selanjutnya sih mungkin Ibnu Rusdi kali ya. Ibnu tahu Rusdi. pernah kenal namanya. Cuman kalau yang Yunani aku udah baca lumayan banyak lah. Misalnya kalau eksistensi itu ada tokoh yang terkenal. Jadi bapaknya itu namanya itu Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard tuh bapak punya filosofi eksistensi lah, eksistensial gitu. Dia tuh dari Denmark. Nanti turun lagi ada namanya Martin Heidegger dari Jerman tahun 1800. Apa yang kau pelajari dari pemikiran mereka tentang Eksistensi. Iya. Jadi banyak orang sebenarnya bingung kan muncul pertanyaan gitu misalnya, duh manusia ini banyak di bumi ada berapa miliar? 6 miliar atau 7 miliar gitu. Terus kenapa aku dilahirkan di dunia? Iya. Nanti Terus nggak kenapa aku dengerin. dilahirkan di dunia? Nah, itu pertanyaan krisis sebenarnya. Iya. Nah, filsafat tuh fungsinya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana secara krisis. Apa fungsinya? Nah, eksistensi bantu menjawab apa fungsi manusia bagi alam semesta. Ada salah satu yang terkenal juga dari Prancis tahun 1800 sampai 1900 lah. Namanya tuh Jean-Paul Sartre. Dia tuh keras filsafat eksistensial. Bahkan dia membuang zat Tuhan ya di dalam eksistensi Tuhan. Kepintaran sih udah. Iya. Iya. Tapi bener yang dibilang dia. Ya, coba kayak mana ketika dia menghilangkan zat Tuhan. Jadi manusia itu tumbuh sendiri aja gitu kayak Jadi, kita bergabung dengan alam semesta dan kita memiliki fungsi di sini. Tapi Jadi nggak ada Tuhan. kalau kita masalah bahas eksistensi kan,
kita tuh nggak harus percaya sama kekuatan yang transendental, kekuatan mistik di luar nalar kita tuh nggak perlu, karena eksistensi itu membahas keberadaan kita di bumi. Keberadaan diri. Jadi lebih ke melihat diri kita. Iya. Ada lagi nambahin kan Martin Heidegger ngomong kalau eksistensi itu, filsafat eksistensial itu fokusnya kegiatan sehari-hari manusia. Jadi nggak ada sangkut pautnya sebenarnya sama Tuhan. Gitu kata dia. Kalau yang kau bahas, ada yang membahas tentang Tuhan gimana? Setuju aja, mungkin itu prioritas utama kan. Di filsafat juga ada dua kan, dua macam filsuf gitu. Ada yang menjadikan Tuhan sebagai landasan utama, ada yang menjadikan manusia atau objek lainnya sebagai landasan utama. Tergantung fokusnya di mana. Eksistensi rata-rata dia objeknya apa? Manusia. Iya. Tapi ada yang juga disambungkan ke Tuhan, ada juga. Karena yang pernah aku baca kayak kalau kalian memang mau kenal ada Tuhan itu di mana, kayak aku bilang tadi ya, tingkat tadi itu yang membahas tentang ketuhanan, karena itu sebenarnya filsafat paling tinggi gitu, ilmu filsafat paling tinggi itu yang membahas tentang keberadaan Tuhan gitu. Kalau kalian mau tahu tentang Tuhan ya kalian lihat diri sendiri gitu. Mengenal diri sendiri itu nggak mudah loh, kayak bahasa eksistensi aja seribet itu, sekritis itu manusia bisa berpikir tentang filsafat. Dan you have to know that nggak semua orang mau mikir kayak gini. Iya, Nggak semua orang mau baca hal-hal seperti makanya ini. banyak ngomong kan, banyak orang ngomong gitu, apa Iya. gunanya filsafat bagi kehidupan. Sebenarnya Iya. kalau ditanya apa gunanya, nggak terlalu kelihatan. Iya, Cuman kita harus tahu filsafat itu the mother of knowledge-nya gitu. bener. Ibu pengetahuannya. Itu membuat kita berpikir gitu, Iya, lebih secara kritis. kritis, Iya, lebih kritis lagi lebih peka tentang juga gitu. Iya, benar-benar. Bayangin aja 500 tahun sebelum Masehi udah ada orang yang mikir tentang konsep negara. Bayangin aja tablet aja belum ada gitu. Tablet, maksudnya tablet gadget ya. HP itu belum ada. Dia udah mikir ke sana. Udah mikir masalah moralitas, mikir masalah Tuhan. Sedangkan waktu itu kepercayaannya masih dewa. Bahkan ada yang bilang juga dewa itu manifestasi atas segala kejadian yang nggak masuk akal di dunia ini gitu. Jadi manusia tuh mengidam-idamkan ada satu orang yang mengontrol semua kejadian yang nggak masuk Itulah akal. maksudnya Tuhan itu tadi. Iya, Tapi mereka belum kenal Tuhan. Belum kenal. Nah, tapi mereka udah ada dewa gitu. Tapi manusia sudah sejak lahir memang sudah berikan akal untuk berpikir. Iya, gitu. itu tugasnya. Makanya kalau ada Iya, orang yang iya. bilang, "Udah apa sih baca filsafat?" Ya, Seru aja ya kan. seru baru perlu. Dan kayaknya perlu sih sebagai Manusia itu kan dihukum untuk berpikir ya. benar. Kan ada juga kan bilangan tolabun ilmi, bukan, kutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Iya. Menuntut ilmu dari buayan ke liang lahat. Iya, iya. Menuntut ilmu itu udah dipastikan harus butuh kemampuan berpikir. Iya. Sekolah belum tentu berpikir. Karena kita sekolah tuh ya sebatas Ngejalan. menjawab soal. Kayak aku ingat aku sekolah ya memang sebatas aku dapat nilai Iya. 3 aku bisa jawab soal. Tapi dan disuruh berpikir enggak kan? Ya, tapi ketika membaca buku filsafat, Pasti mikir. automatically you will think like I was thinking like a crazy one when I was reading that kind of philosophical books gitu kayak I'm talking about human. Sampai akhirnya di titik dimana tertinggi aku kebingungan itu sampai aku mikir, Mas Tuhan. ya kayak aku mikir agama aku bener gitu. Kayak, Oh, meragukan why? gitu. Nah, masa malah Hampir kayak gini Jal, Iya. maksudnya kayak apa sih yang aku baca ini? Kok aku gila ya kayak bener ya Tuhan. masalah ketika bagusnya itu ketika timbul tuh keraguan dalam diri, itu berarti tandanya Aku kalau udah kita mikir kali ya. kalau kita misalnya meragukan sesuatu, itu tanda kita berada di jalan yang benar. Kita mulai mikir nih, ini bener nggak sih kayak gini gitu. Kan banyak kan anak muda sekarang insecure gitu kan, aduh umur 20 ngapain lah. Itu sebenarnya kita tuh secara alam bawah sadar diajak untuk berpikir secara kritis tentang eksistensial. Iya, Guna lu harusnya. nya apa di dunia gitu. Iya benar. Cuman lu nya aja rebahan gitu, main Twitter Like berjam-jam. especially in 20s ya, kayak Iya. usia 20-an itu kayak kita tuh harus explore diri, ini masanya gitu. Jadi ketika usia masuk ke usia 30-an kita udah bisa cerita kayak what you have done in your 20s. Itu yang membentuk karakter kita Jadi mulai kalau aku sekarang. tanya nih, menurutmu penting nggak baca buku filsafat? Oh, penting kali. Aku malah recently aku udah jarang baca kan dulu buku-buku yang kayak gitu. Kayak kan. kemarin ada kan, tahu jangan close foto itu buku Senja dan Pagi ya. Karya Alfred. Itu Aku buku bukan meremehkan penulis ya, bukan. Kalau aku sendiri itu aneh baca buku itu. Aku nggak bakal baca buku kayak gitu, saya Aku itu sebenarnya buku teman aku penasaran. menghargai kan Iya. gitu, nggak salah. Enggak, itu buku dia aku pinjam. buku. Aku penasaran kayak bacanya. Tapi gini sih, kita nggak bisa kayak semua buku aku ya, tipe yang membaca semua buku gitu. Oh, Ya, aku tipe yang kepo-kepoan. Jadi kalau aku bisa ke bagian self improvement, novel sebenarnya aku nggak anak novelis sih. Maksudnya aku nggak baca cerita malah romance ya. malah Cuman akunya kebetulan karena berangkatnya dari komedian habis itu romantis. aku nggak pula itu karena kebetulan kayak aku kepo lah kenapa sih kawan aku suka baca buku ini, jadi aku penasaran.
Dan itu novel kedua, itu sebenarnya nggak novel kayak cerita nyata, cuman kayak ada agak romansnya, kayak kisah dua orang itu satu yang aku baca seumur hidup, novel yang aku baca sampai habis ya Jal, itu satu, karena itu yang satu lagi novel yang memang tulisan teman aku baca sampai habis. Satu lagi novel Fiersa Besari yang kalau nggak salah Konspirasi Alam Semesta. Iya. Aku baca itu karena aku lagi sakit dan itu ada di mejaku, itu punya adik aku baca. Aku sampai sekarang belum pernah baca Fiersa. Cuman 3 doang, karena aku memang nggak baca novel gitu, kayak sama kayak aku bilang, aku lebih suka baca yang buat aku mikir gitu, kayak buku-buku filsafat. Kalau aku sih awalnya berangkat cinta sih, cuman ketemu Haruki Murakami nanya kok alur cerita itu absurd banget, ada orang bunuh diri alasannya nggak jelas gitu. Bunuh diri aja gitu. Iya bunuh diri aja gitu, nggak jelas, nggak ada orang tuanya berantem enggak gitu, miskin enggak, memang pengen bunuh diri aja gitu. Bahkan ada kan filsuf itu ngomong bunuh diri itu mungkin satu-satunya keputusan paling besar manusia yang berani buat. Gak semua orang berani bunuh diri. Jadi kalau ada orang bunuh diri, selain kita simpati iba, kita harus apresiasi. Itu keputusan paling gila serius. Iya. Padahal dia nggak tahu loh siap itu dia mau kemana. Dia kira udah dia mati gitu terus nggak hidup di dunia lagi. Itu untuk orang yang percaya kan ada kehidupan afterlife. Kalau enggak, sah-sah aja. Okay, I'm gonna end this life gitu. Just it. I'm tired of this. Di situation apa? Kayak udahlah ya, aku mati aja gitu ya. Bahkan tapi kalau kita sebagai orang beragama kayaknya that's not a good choice. Malah aku mulai meragukan, bukan meragukan Islamnya, enggak. Meragukan ya pengetahuan tentang Tuhan, karena aku sendiri sih bukan masalah nggak agamis atau apa. Baca buku filsafat itu ya itu harus berpikir krisis. Jadi kita kalau bisa tuh baca yang Yunani dulu baru agama kita sesuai. Aku sempet goyang ya waktu itu karena buku tebal itu aku baca dan ejaan masih ejaan lama. Dia filsafat Yunani juga ada, bahkan dia bilang kayak gini, selagi masih bernama ini kok, selagi masih bernama dan berwujud ya itu bukan Tuhan. Iya aku percaya mbak itu sampai sekarang serius, makanya aku kan? Jadi kayak misalnya kenapa ada TV ya, dia itu nggak akan pernah selesai, jadi intinya akal kita nggak akan sampai di sana. Ada kutipan Rumi yang lupa aku sebutkan. Jadi Rumi itu salah satu bukunya pernah ngomong gitu. Jika kau ingin mengetahui di mana letak Tuhan, posisi Tuhan, letakkan kepalamu di bawah kaki, telapak kaki injak sepanjang tangga menuju langit. Berarti kan itu sindiran gitu, nggak bisa. Jadi logika kita harus injak-injak. Iya nggak akan bisa, ya benar ya. Nah itu yang buat aku tenang nih. Jadi ya udah aku nggak usah bahas Tuhan dulu nih. Iya benar, kayak akal kita terbatas loh situ. Ya udah, jangan dibahas nanti kalian bisa gila. Makanya orang pintar. Tapi wajib dibaca sih. Iya, jadi setidaknya ketika orang ngomong kalian tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu, I know that, I have ever read that gitu. Bahkan aku experience menjumpai orang-orang yang seperti itu yang membuat oh gitu ya pemikirannya. Tapi sekarang aneh di Indonesia tuh banyak orang yang ngaku-ngaku nggak mau ibadah, nggak mau sholat. Itu sebenarnya bukan nggak mau ibadah, nggak sholat. Males aja ya? Oh males aja. Iya, makanya kan kalau udah kepintaran kalian ngapain? Aku pengen ketemu orang kayak gitu sebenarnya. Reasonnya apa gitu alasannya? Ya kawan-kawanku banyak, cuman reasonnya nggak kuat gitu. Kalau reasoningnya kuat kan masuk nggak ke logika kita iya, gitu ya? Kalau filsafat itu misalnya nanti nalar kita biar krisis logika gitu. Sama satu lagi reasoning, alasan kau melakukan itu apa? Kalau saat dilepaskan dulu konsep Tuhan, konsep neraka dulu lepaskan dulu. Kenapa kau nggak mau ibadah, nggak mau apa? Jelaskan dulu secara kuat. Jangan lu males doang. Gitu. Iya benar-benar. Jadikan alasan. Orang yang sampai ateis itu kadang-kadang ya kita nggak. Ateis itu ingat ya, ateis itu bukan nggak percaya Tuhan, nggak percaya konsep agama. Tuhan dia percaya tapi dia nggak mau tahu. Dia percaya Tuhan tapi nggak mau tahu. Tapi buktinya kayak alam semesta masih mendukung dia hidup kan, kayak dia apa mau masih ini. Karena sebenarnya kan nggak baik. Itu tergantung usaha sebenarnya. Bahkan orang yang nggak beragama pun sukses banyak. Iya, itu makanya karena usaha. Ya tapi kita kalau bahas lagi ke agamanya ini nggak akan selesai. Jadi kata gitu aja lah ya guys ya. Itu aja lah. Ada lagi yang mau kau bilang tentang apa? Tentang krisis. Gak usah sosok krisis lah. Kalau seandainya krisis, ya kalau memang landasannya seorang muslim kok udah banyak beribadah aja. Iya. Sama satu lagi baca buku. Jadi tahu alasan kenapa krisis. Iya kayak baca buku itu benar-benar self healing yang benar-benar improve kita juga ya. Kayak generasi sekarang kan banyak krisis kan. Iya. Banyak ya baca buku filsafat eksistensialisme itu. Baca Jean Paul Sartre itu. Yang nggak percaya Tuhan, tapi baca aja. Ada lagi yang lebih gila nggak percaya Tuhan. Open our insights ya. Ada lagi yang lebih gila kan yang buat kalimat God is dead, God has died. Ada. Itu buku. Friedrich Nietzsche namanya. Oke, nanti kita baca Buku ya abad guys. 18 juga. Wow, Lebih gila lagi kan.
Cuman alasannya kuat kenapa Tuhan tuh nggak penting. Oh gitu kata dia. Iya, alasannya kuat. Ya, itu Baca aja. aja, tapi kalau baca buku gitu kuat-kuatkan iman ya Iya. guys. Jangan kalian goyangkan agama kalian. Tanya aja di komen buku apa yang dibaca, pasti nanti Fauza balas. Oke guys, thank you so much for watching guys. See you, bye. Buka gue sampai berminyak.